SJP, kita berjumpa lagi. Seorang bernama Stephen Aitchison mengatakan bahwa kejujuran punya kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sebagian besar orang. Menarik gitu ya. Dan ketika kita bicara tentang kejujuran, maka ada satu sisi yang berlawanan gitu ya, yaitu masalah ketidakjujuran. Dan sehubungan dengan dunia pendidikan, maka itu juga terkait dengan masalah nilai. Jadi pilih mana gitu. Kalau harus pilih salah satu ya, pilih nilai tinggi tetapi tidak jujur, atau nilainya rendah tapi jujur. Nah, ini sebuah dilematis tersendiri. Dan ada pertanyaan di Quora, mengapa guru lebih mementingkan nilai? Dan ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ketika kita bicarakan. Sebelumnya saya harus mengapresiasi gitu ya, sahabat SJP yang terus mendukung keberadaan kanal YouTube ini supaya bisa makin dikenal, bisa makin bermanfaat, bisa memberikan inspirasi buat guru, buat siswa untuk terus maju, terus belajar, mengembangkan diri, terutama menjadi pribadi yang dewasa dalam belajar. Jadi nanti kita akan bahas materinya seperti apa, gitu ya. Kita tunggu yang berikutnya. Ya, saya tidak bisa memastikan mana yang akan dipilih oleh rekan guru terkait antara dua pilihan tadi. Tetapi logikanya guru akan memilih yaitu nilainya tinggi tapi juga jujur gitu ya. Jadi agak susah untuk bisa memisahkan kedua hal ini, dan menjadi sebuah pergumulan yang cukup berat buat guru untuk memilih gitu ya. Selain itu, saya juga belum melakukan survei di kalangan guru dan dosen secara luas sehingga bisa mewakili populasi gitu ya yang ada terkait dengan pendapat ini. Lalu jika berkenan gitu ya, sahabat SJP bisa menuliskan apa yang menjadi prioritas buat Anda jika Anda menjadi seorang guru. Ya, ini sebuah angan-angan aja gitu. Jika suatu saat Anda menjadi guru, atau seandainya Anda menjadi guru, mana yang Anda lebih prioritaskan gitu ya, nilai atau kejujuran. Artinya nilai tinggi tetapi tidak jujur, atau nilai rendah tetapi jujur gitu ya. Ya, survei kecil-kecilannya gitu ya, supaya setidaknya kita juga bisa berinteraksi. Seperti sudah tadi saya sampaikan di awal gitu ya. Jadi materi hari ini itu sudah memisahkan gitu ya. Memisahkan antara nilai dan kejujuran. Artinya dipisahkan itu keduanya berada di domain yang saling berlawanan. Jadi sekali lagi kalau nilainya tinggi berarti tidak jujur, dan kalau nilai rendah berarti dia jujur gitu ya. Supaya kita bisa melanjutkan diskusi ini dengan lebih pas, karena tanpa semacam disclaimer seperti itu, maka kita akan kesulitan untuk bisa mengikuti alur diskusinya yang akan dibawa. Dan oleh karena terjadi pemisahan ini, ketika diminta untuk memilih salah satu, maka akan jadi dilema gitu. Setiap orang, saya yakin setiap orang pasti punya pilihan. Kalau gini, saya netral gitu, saya tidak yakin gitu. Senetral-netralnya orang, dia pasti punya trennya kemana gitu kan, itu yang jadi menarik. Sehingga saya pribadi tidak pernah memberikan pilihan netral kalau saya menyebar angket gitu ya. Orang bilang saya netral, saya tidak percaya gitu ya. Ada kecenderungannya, karena toh ketika ada orang yang menyebarkan angket dengan ada pilihan netral, pasti ada pertanyaan gitu ya, yang mencoba untuk menggali kira-kira condongnya kemana gitu. Nah, buat saya itu buang-buang tempat gitu ya untuk survei. Jadi sehingga saya lebih suka untuk memberikan pilihan dalam bentuk genap, sehingga tidak ada pilihan tengah-tengah. Karena biasanya
orang Indonesia itu suka memilih di tengah-tengah karena ya lebih aman kira-kira begitu. Ketika orang mementingkan nilai, jadi mementingkan nilainya tinggi tetapi tidak jujur, maka sebenarnya gitu ya, sebenarnya akan masuk pada tahap dia akan menghalalkan segala cara. Itu berarti ada kecenderungan untuk menyontek, ada kecenderungan untuk tidak jujur gitu ya. Dan orang yang mementingkan nilai yang tinggi gitu ya tanpa memberikan kejujuran, secara otomatis gitu ya tidak perlu menguasai ilmunya, karena buat dia yang penting nilainya baik, yang penting nilainya tinggi gitu. Hafalin aja gitu. Nanti setelah ketika menyerahkan lembar soal kepada guru misalnya, ya berakhir juga semua ilmu yang dipelajarinya gitu. Karena hafalannya juga menguap di hari yang sama gitu ya. Hafalannya hilang pada saat mengumpulkan berkas jawaban kepada pengawas atau kepada gurunya. Lalu yang mementingkan nilai berarti ya tadi seperti saya sampaikan lebih berikan pada hafalan, dan menurut saya gitu ya kok nggak pas ya kalau semua harus dihafalkan. Sebaliknya, ketika ada orang yang mementingkan kejujuran, maka bisa jadi ya bisa jadi nilainya menjadi buruk, nilainya jelek. Kenapa? Karena dia tidak akan nyontek walaupun kepepet. Orang mengatakan nggak apa-apa nyontek kalau kepepet gitu ya, nanti bisa muncul yang lain-lain juga gitu. Nggak apa-apa mencuri kalau kepepet, akan muncul eksekusi-eksekusi yang seperti itu. Jadi ketika orang mementingkan kejujuran, maka kemungkinan nilainya bisa buruk karena dia tidak mau nyontek. Kemudian kemungkinan juga gitu ya, karena nilainya jelek, kemungkinan juga maka orang tua mendatangi guru marah-marah. Itu paling mungkin. Padahal nilainya rendah ini bukan karena salah gurunya gitu, tetapi si anak memutuskan untuk tidak nyontek gitu ya, sehingga nilainya jelek seperti itu. Dan ketika ada fenomena orang tua yang marah-marah kepada guru karena nilai anaknya yang jelek ini, maka yang terjadi gitu ya, guru bisa kena marah sekolah, atau kepala sekolah bisa memarahi guru yang tadi didatangi oleh orang tua gitu ya. Bahkan mungkin pemilik sekolah, jika ini sekolah swasta, bisa langsung pecat gurunya seperti itu. Jadi ini sebuah menurut saya sebuah fenomena yang memang harus diselesaikan, dan ada banyak pendapat di sekitar ini. Dan itu menurut saya menjadi sesuatu yang mesti dipikirkan bagaimana solusi yang tepat. Karena selama ini menjadi pergumulan buat guru, terutama guru yang ada di sekolah swasta. Buat saya gitu ya, logikanya kejujuran lebih penting daripada sekedar punya nilai yang baik. Kenapa? Karena kejujuran ini berurusan dengan integritas seseorang. Maksudnya apa gunanya seorang punya nilai yang tinggi tapi tidak jujur? Saya lupa saya baca di mana gitu ya, tetapi ada komentar dari seorang guru SD kalau tidak salah, dari Australia. Dia mengatakan bahwa lebih susah mengajari seorang anak untuk mau antri dan menghargai orang lain daripada mengajari anak untuk pintar matematika, katanya begitu. Dia mengatakan bahwa anak yang tidak mau antri gitu ya, itu susah sekali diajari. Sehingga saya melihat bahwa secara mental gitu ya, memang ada hal yang kita mesti tekankan gitu. Dan saya setuju dengan pendapat guru tadi. Sama halnya dengan ketika kita bicara kejujuran, maka kejujuran ini berhubungan dengan urusan mental juga. Dan saya sangat menghargai mahasiswa atau siswa gitu ya. Mahasiswa saya kalau jujur, saya hargai itu. Pak, maaf, nilai saya jelek, nggak sesuai harapan Pak, karena saya nggak belajar. Lebih baik daripada dia nyontek. Lebih parah lagi, dia nyontek tidak menyadari bahwa saya tahu. Itu yang lebih susah lagi untuk
apa ya, dimaafkan. Karena merasa bahwa aman-aman saja hidupnya. Tapi kembali lagi pertanyaannya adalah apa gunanya punya nilai tinggi tapi tidak jujur? Karena ini akan berimbas ke aspek-aspek kehidupan yang lain. Artinya ya udah cari aja yang apa yang terbaik, yang penting terbaik. Caranya bagaimana? Tidak peduli seperti itu. Itu yang kita mesti hindari terkait dengan generasi penerus bangsa ini. Di Indonesia ada sebuah fenomena yang menurut saya cukup unik gitu ya, karena kualitas guru dan kualitas juga dosen itu ditentukan oleh nilai siswa, bukan semuanya gitu ya. Salah satu kriteria gitu ya yang dipakai untuk menilai kualitas seorang guru dan dosen adalah nilai rata-rata mahasiswa atau siswa di kelasnya. Jadi ketika seorang guru yang mengajar maba tertentu gitu ya, nilai rata-rata siswanya itu tinggi gitu ya, maka guru ini mendapatkan apa ya, semacam penghargaan gitu ya dari rekan-rekannya, dari sekolah, karena dianggap sebagai guru yang berkualitas, karena dianggap bisa mengajar sehingga nilai siswanya tinggi. Sebaliknya gitu ya, kalau ada guru yang nilai rata-rata siswanya itu jelek, atau ada dosen yang nilai rata-rata mata kuliahnya itu jelek, maka asumsinya adalah ini guru, ini dosen ini pasti tidak bisa mengajar, pasti mengajarnya jelek, sehingga nilai mahasiswanya, nilai siswanya itu jelek seperti itu. Nah, masalahnya adalah nilai siswa, nilai mahasiswa tidak sesederhana itu. Bagaimana sistem membedakan bahwa nilai jelek itu terjadi karena guru tidak bisa mengajar atau karena siswa tidak belajar? Tidak pernah ada. Tidak pernah ada suatu sistem yang merekod atau mencatat hal seperti ini. Jadi nilai jelek itu ada banyak faktor, tetapi kenapa ketika ada siswa, ada mahasiswa yang nilainya jelek, itu langsung, wah gurunya salah ini pasti, wah ini pasti tidak bisa ngajar dosennya, wah ini pasti begini. Yang disalahkan pertama adalah guru atau dosennya. Jadi sepertinya gitu ya, sepertinya asumsi pertama lebih kuat. Artinya apa? Artinya begini, banyak guru atau dosen kemungkinan besar gitu ya, lebih menyukai siswa atau mahasiswanya punya nilai yang tinggi walaupun tidak jujur. Miris gitu ya. Kenapa? Karena kalau nilainya tinggi, maka posisinya aman. Tidak akan didatangi orang tua, tidak dimarahi oleh seniornya, tidak dimarahi oleh kepala sekolah, tidak dimarahi oleh pemilik sekolah. Kalau guru swasta tidak terancam untuk dikeluarkan dan sebagainya. Oleh karena fenomena yang terjadi seperti ini, maka ada cukup banyak guru dan dosen yang memilih aman, ya, memilih skenario yang aman. Misalnya, gitu ya, soalnya dibuat aja mudah. Dalam arti standar apa ya, standar penilaian diturunkan. Gitu. Kenapa? Kalau ikut standar yang normal, nanti nilainya tidak bisa tinggi. Kalau nilainya tidak bisa tinggi, nanti saya kena getahnya. Kalau saya kena getahnya, bisa panjang ditanya. Dan itu yang coba dihindari. Langkah kedua yang dikerjakan, ya tetap dengan menurunkan standar, soalnya tetap gitu ya, tetapi diturunkan standarnya dengan apa? Dengan obrolan nilai. Gitu. Dengan memberikan banyak kemudahan yang membuat siswa ini tidak apa ya, tidak dipacu untuk bertanggung jawab. Dan akhirnya gitu ya, ada fenomena dosen atau guru yang tidak peduli ketika siswanya nyontek. Masa bodoh gitu. Kenapa? Yang penting saya aman seperti itu. Mohon maaf jika ada yang demikian. Mohon maaf jika ada yang tersinggung gitu ya. Saya mesti berbicara jujur karena ini bicara masalah masa depan pendidikan di Indonesia. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang membuat saya terus berpikir gitu ya, apakah tuntutan nilai tinggi yang digunakan sebagai salah satu kriteria terkuat untuk menilai kualitas guru dan dosen
itu masih relevan karena gitu ya, karena buat guru dan dosen yang mau cari aman gitu ya, sudah soalnya dibikin mudah, standarnya diturunkan, tidak perlu dengan nyontek dan sebagainya. Bicara tentang apa ya, solusi gitu ya atau cara aman yang dipakai tadi oleh guru dan dosen tadi gitu ya. Maka dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah mahasiswa tidak dievaluasi dengan benar. Ketika tidak ada evaluasi yang benar, evaluasi yang tepat gitu ya, maka kita tidak pernah bisa memotret dengan baik seperti apa profil siswa ketika belajar, seperti apa profil pemahaman siswa dan mahasiswa terkait dengan materi yang diajarkan. Dan lalu muncul istilah yang saya kutip gitu ya dari Pak Aris Sibuan gitu ya, yang mengatakan ada fenomena pembelajaran semu. Artinya siswa ini merasa sudah belajar gitu ya, merasa sudah belajar gitu ya, kemudian nilainya juga baik gitu ya, mendapatkan apa ya, confidence, mendapatkan rasa percaya diri bahwa dia menguasai ilmunya, padahal tidak hanya hafal atau kemurahan hati dari guru dan dosennya untuk mendapatkan nilai yang baik, atau dibiarkan nyontek dan sebagainya. Dan ironisnya juga gitu ya, dampaknya ini bukan sekedar gitu ya, bukan sekedar pada siswanya, tetapi juga pada rekan guru yang lain, pada rekan dosen yang lain. Kalau pada rekan dosen yang lain lebih lebih kelihatan. Kenapa? Karena ketika seorang mahasiswa lulus dengan nilai baik dari mata kuliah A, kemudian mata kuliah A ini disyarat untuk masuk ke mata kuliah B, maka asumsinya adalah si mahasiswa ini siap untuk belajar di mata kuliah B. Kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya adalah lupa semua yang diajarkan sebelumnya. Sehingga dosen yang ada di mata kuliah B ini mesti mengulang dasar-dasarnya lagi, sehingga waktu itu tidak banyak seperti itu. Dan ketika nanti dievaluasi dengan standar yang benar, kemudian nilainya tidak cukup, nilainya jelek gitu ya, maka dosen mata kuliah B disalahkan. Wah, tidak bisa ngajar itu, dulu aja diajar di mata kuliah bisa kok, seperti itu. Dan ini dampak-dampak yang terjadi gitu ya. Saya yakin ada cukup banyak rekan dosen yang berada di posisi mengajar di mata kuliah B yang tadi saya sampaikan. Bagaimana perasaan Anda? Ketika kita bicara tentang kejujuran dan mengajarkannya gitu ya, saya juga menyadari bahwa mengajarkan kejujuran itu lebih kompleks, sangat kompleks, dan ada banyak pihak yang bisa berpengaruh atau mempengaruhi, termasuk orang tua dan orang dekat dengan anak. Ketika anak diajar untuk jujur dengan situasinya dan sebagainya, tetapi melihat fenomena sehari-hari orang tua ini ngajari anaknya berbohong atau menunjukkan sebuah itikat yang tidak baik untuk berbohong, maka sebenarnya ini menjadi sebuah indikasi yang mesti diwaspadai. Artinya hal-hal yang diajarkan di sekolah terkait kejujuran itu tidak ada gunanya lagi gitu. Dan buat saya ini menjadi sebuah keprihatinan tersendiri gitu ya, terkait dengan kejujuran. Dampak-dampak yang lain bisa dilihat juga dalam penanaman nilai moral juga demikian gitu ya. Dalam sebuah video terkait dengan ini saya sudah bahas berjudul Berupa Cermin Dibelah gitu ya. Ini menjadi sebuah otokritik buat kita semua terkait dengan moralitas yang ada di masyarakat saat ini. Apakah memang sudah bertanggung jawab? Menurut saya tidak, karena ada masyarakat yang punya tanggung jawab untuk memberikan contoh hal apa yang mesti dilakukan, hal apa yang dapat dikerjakan untuk menanamkan nilai-nilai moral positif buat generasi yang akan datang. Jadi ketika pertanyaannya adalah mau pilih mana gitu ya, pilih nilai baik tapi tidak jujur,
atau pilih nilai tidak baik tapi jujur, buat saya dengan berhati-hati saya akan sampaikan saya akan memilih nilai yang tidak baik tetapi jujur. Dan ini bisa diatasi. Artinya apa? Kalau seorang siswa itu punya tanggung jawab dalam belajar gitu ya, dia punya tanggung jawab juga terkait dengan moralnya gitu ya, maka lebih mudah buat dia untuk maju, lebih mudah buat dia untuk dibentuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab daripada mereka yang ambil jalan pintas, ambil jalan instan. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa menolong sahabat SDP untuk bisa melihat hal-hal apa yang kita bisa kerjakan terkait dengan hari ini. Sampai jumpa.